Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita banyak nikmat iman dan serta Allah masih memberikan kita nikmat Islam kepada diri kita, sehingga kita bisa hadir di tempat yang dimuliakan Allah ini, tempat yang insya Allah menjadi barokah bagi diri kita, menjadi sebuah penutup amal selama kita bulan puasa Ramadan. Kita laksanakan seruan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan serta peluang waktu sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa kita selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak, semoga nanti di yaumil akhir kelak Rasulullah berkenan mengingat kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, sebagai umat yang menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah untuk menjalankan Islam secara kafah. Alhamdulillah, pada hari ini banyak saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia, melaksanakan sholat Idul Fitri yang telah bersama-sama kita ketahui bahwa pada hari ini ada sebagian saudara-saudara kita yang melaksanakan,
ada juga yang insyaallah besok hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama paham bahwa hikmah dari puasa Ramadan adalah terwujudnya takwa. Bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para ulama mengatakan, salah satunya adalah Syekh Abu Bakar Al-Jaziri. Dalam ayat ini beliau mengatakan bahwa agar dengan saum itu, agar dengan puasa itu kita akan bisa mewujudkan, menjalankan perintah Allah secara totalitas dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah konsekuensi keimanan yang kita jalankan. Takwa yang sesungguhnya akan menjadi mentajasud dalam diri kita sehingga kita sebagai kaum muslim bisa benar-benar secara total untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah puasa yang kita dapatkan selama 1 bulan penuh, selama kurang lebih 29 hari yang kita laksanakan adalah ketakwaan yang insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi bekal di yaumil akhir kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah Allah yang menegaskan kepada kita, yang menyuruh kepada kita untuk taat total kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga ayat-ayat Allah yang menerangkan kepada kita untuk menjadi hamba-Nya Allah dengan sepenuh takwa secara totalitas. Namun banyak juga di antara kita sebagai kaum muslimin meninggalkan sebagian yang Allah perintahkan dan menjalankan apa yang Allah larang. Inilah yang harusnya menjadi esensi peringatan bagi kita sebagai kaum muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya taat kepada Allah tanpa tapi, taat kepada Allah tanpa nanti, taat kepada Allah sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika mendengar apa yang telah disuruh oleh Rasulullah SAW, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah melalui lisan beliau sebagai seorang yang beriman kepada Allah adalah sami'na wa ata'na. Itulah yang harus dijadikan esensi ketakwaan yang harus kita jalankan dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang banyak hari ini ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka banyak mengerjakan apa yang senangnya saja. Mereka banyak mengerjakan apa yang dia sukai saja. Tapi ketika mereka disuruh kepada Allah untuk menjalankan syariat Allah secara totalitas, mereka enggan untuk melaksanakannya. Inilah yang harus menjadi peringatan bagi kita. Hendaknya sebagai seorang muslim kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar murka Allah tidak jatuh kepada kita, baik bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Hendaknya ketika Allah menyuruh kita menjalankan dengan sebaik-baiknya, inilah esensinya orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah menginginkan kita setelah puasa 1 bulan penuh, sebagaimana Allah menginginkan kita untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, harusnya kita bisa menjalankan dengan totalitas. Puasa kita selama Ramadan ini menjadi pelajaran, menjadi madrasah bagi kita untuk bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Hal yang terkecil pun bisa kita tinggalkan, walaupun
seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Allah menyuruh yang mubah untuk tidak dijalankan selama bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan. Kita bisa mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan, walaupun itu hal yang terkecil. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dengan hal yang terkecil tersebut bisa meyakinkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa agama ini adalah agama yang benar. Bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa menjadikan Islam sebagai landasan dalam hidup kita, landasan berpikir dalam kehidupan kita, sehingga nanti Allah akan mengganjarkan pahala di yaumil akhir kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hendaknya seruan-seruan Allah itu menjadi pengingat kepada kita, pengingat kepada sesama kita. Jangan sampai murka Allah turun kepada kita karena kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, kata Allah. Allah menyuruh kita ketika melaksanakan keimanan dan ketakwaan secara bersama, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Allah akan memberikan kemuliaan kepada umat Islam ini, sehingga kaum muslimin bisa merasakan barokah yang Allah berikan. Namun ketika meninggalkan ayat-ayat Allah, meninggalkan seruan-seruan Allah untuk dilaksanakan, maka sudah barang tentu itu akan menjadi murka Allah yang akan datang. Bagaimana Allah katakan, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila kita meninggalkan apa yang Allah seru, meninggalkan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan siksa kita sebagai hamba-Nya karena meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi esensi ketakwaan yang sesungguhnya. Jangan sampai kemurkaan Allah itu datang sehingga kaum muslimin tertimpa dengan berbagai macam kemaksiatan dan akhirnya menjadi kemaksiatan itu menjadi hal yang terprogram, sehingga hari ini dapat kita rasakan bagaimana kemaksiatan itu dirasakan oleh sebuah daulah, sebuah negara yang akhirnya menjadi kemurkaan Allah yang akan turun. Lihat saja hari ini mereka, orang-orang yang melaksanakan yang Allah haramkan, melaksanakan yang Allah larang. Bahkan kita lihat bagaimana fenomena hari ini, kita lihat jauh dari kata kebaikan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Kita lihat saja hari ini banyak aktivitas-aktivitas yang Allah haramkan, namun dikerjakan oleh sebagian orang-orang, bahkan di pemerintahan, bahkan di dalam tubuh pemimpin-pemimpin kaum muslimin hari ini, mereka melaksanakan apa yang Allah larang. Hendaknya ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai azab Allah turun kepada kita semua. Jangan sampai azab Allah itu datang bagi kita sebagai seorang muslim. Akhirnya semua orang-orang yang beriman ketika mereka mendiamkan sesuatu kemaksiatan itu menjadi azab Allah yang akan datang. Inilah yang dirasakan kaum muslimin hari ini di seluruh penjuru dunia. Hari ini di tengah-tengah kita kaum muslimin yang harusnya menjadi hari kebahagiaan yang harusnya dirasakan oleh sebagian kaum muslimin, bahkan hari ini kita lihat saudara-saudara kita dari negeri-negeri yang mereka minoritas, bahkan mereka yang mayoritas sekalipun ditindas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana pada waktu Ramadan kemarin saudara-saudara kita di Palestina ditindas oleh
Yahudi laknatullah. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dan para pemimpinnya? Mereka hanya diam. Mereka membiarkan saudara-saudara kita untuk tertindas oleh Yahudi Zionis laknatullah. Itu karena disebabkan kaum muslimin enggan untuk melaksanakan apa yang Allah seru, menyatu dalam sebuah persatuan yang harusnya dirasakan oleh kaum muslimin sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat dahulu. Inilah yang harus menjadi pelajaran juga bagi kita. Kaum muslimin adalah satu tubuh, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan al-muslima akhwal muslim, la yazlimu wa la yuslimun. Kata Rasulullah SAW, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Mereka tidak akan pernah membiarkan saudaranya dizalimi dan menzaliminya. Itulah yang harusnya kita sadari bersama. Seharusnya pemimpin-pemimpin kaum muslimin mau membela saudara-saudaranya, mau untuk menjadikan Islam sebagai persatuan yang hakiki. Inilah yang harusnya kita sadari bersama. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi karena umat Islam hari ini terpecah belah. Karena tidak ada satu kepemimpinan yang bisa menyatukan seluruh aktivitas mereka, menjadikan mereka menyatu dalam sebuah negara yang satu, menjadikan mereka menjadi seorang pemimpin dunia. Karena mereka meninggalkan itu lantas, bahkan hari ini banyak problematika yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin hari ini tertindas di belahan dunia manapun. Baru kita lihat hari ini saudara-saudara kita di belahan dunia, harusnya mereka bisa merasakan kebahagiaan pada saat momen Idul Fitri ini, tapi banyak saudara-saudara kita di luar sana tidak merasakannya. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita sadar bahwa kaum muslimin harus bersatu dan menjadikan Islam sebagai landasan dalam mereka berpikir, menjadikan Islam sebagai penyatu dan pemersatu umat, sehingga perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin bisa dihentikan dan orang-orang kafir yang merongrong kaum muslimin bisa dihentikan. Penyiksaan, penindasan terhadap saudara-saudara kita, terhadap saudara-saudara kita bersama seakidah kita bisa dihentikan. Inilah yang harus kita sadari bersama, bahwa Islam adalah sebuah kemuliaan yang akan dirasakan kaum muslimin ketika mereka melaksanakan Islam secara total. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita, hendaknya kita bersatu dalam sebuah bingkai pemersatu umat, bingkai yang menyatukan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dalam satu kepemimpinan yang kuat, sehingga kaum muslimin bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi orang yang ditakutkan di antara orang-orang kafir hari ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daulah atau negara yang harusnya menjadi pemersatu umat hari ini telah tiada. Wajar hari ini kemuliaan umat itu henti, tidak ada lagi yang bisa membela kemuliaan mereka, sehingga banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi hari ini kita rasakan. Sebagaimana Rasulullah katakan bahwa kita hendaknya bisa menyatu dalam satu bingkai yang satu, dalam satu bingkai yang dinamakan Al-Khilafah Rasyidah, yang itu akan menjadi benteng kepada kaum muslimin terhadap rongrongan orang-orang yang akan menghancurkan kaum muslimin. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang panjang. Rasulullah pernah mengatakan, takun wa fikum masyaallah, kata Rasulullah, di tengah-tengah kalian akan ada
terdapat zaman kenabian. Antakuna summa yarfa'ana, kata Rasulullah. Kemudian ketika itu jika Allah mengizinkan maka dia akan tetap ada. Tetapi kata Rasulullah SAW, jika Allah mengangkatnya maka itu akan selesai. Kemudian Rasulullah juga menggambarkan kepada kaum muslimin akan satu umat yang hari ini telah hilang, yang hari ini menjadi harusnya sebagai perisai kaum muslimin ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu khilafah Rasyidah ala minhajul nubuwah. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya selanjutnya, summa takunu khilafah ala minhajul nubuwah fatakuna masya Allah an takuna summa yarfa'uha iza sya'a Allah yarfa'ana summa takunu mulkan abad. Ketika Allah angkat khilafah, ketika Allah angkat kemuliaan umat hari ini, jika Allah menghendaki maka selesailah masa itu. Kemudian Rasulullah menggambarkan summa takunu mulkan abad, akan ada di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu sebuah kepemimpinan yang menggigit sehingga kaum muslimin tetap berada di dalamnya. Kemudian Rasulullah menggambarkan juga an-yakuna summa yarfa'uha idza sya'a, ketika masa itu ada Allah izinkan dia terus. Lanjut Rasulullah mengatakan summa takunu mulkan jabriyah fatakunu masya Allah an takuna summa yarfa'uha. Pada masa itu Allah cabut kembali dan Allah ganti dengan mulkan akbar, mulkan jabriyah yang hari ini kita rasakan di tengah-tengah kaum muslimin. Inilah yang hari ini telah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Penguasa yang diktator, penguasa yang hari ini menindas rakyatnya, yang membiarkan hukum-hukum Allah tertinggal, yang membiarkan isi Al-Quran tidak diterapkan di tengah-tengah kaum muslimin. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu Allah akan mengangkatnya dengan izin Allah. Kemudian Rasulullah menggambarkan kepada kaum muslimin, summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah, akan kembali lagi khilafah yang mengikuti manhaj Rasulullah SAW. Dengan izin Allah itu akan kembali. Kemudian Rasulullah diam. Apakah itu akan berakhirnya kehidupan di dunia? Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang akan terjadi nanti di tengah-tengah kaum muslimin. Hendaknya kaum muslimin sadar bahwa pemersatu umat akan kembali. Pemersatu umat itu akan dirasakan oleh kaum muslimin, sehingga sebuah perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin akan hilang. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini penguasa yang diktator tengah dirasakan oleh kaum muslimin. Penguasa yang hari ini menindas rakyatnya dengan kekejian, dengan penindasan yang tak pandang bulu. Mereka menindas kaum muslimin tanpa ada rasa kasihan, bahkan hukum-hukum Allah itu mereka tinggalkan. Inilah yang dirasakan kaum muslimin. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menggambarkan insyaallah summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah, akan kembali khilafah yang mengikuti manhaj Rasulullah SAW akan kembali dan memimpin kaum muslimin. Dengan itu kemuliaan Islam akan kembali. Dengan itu pula hukum-hukum Allah akan tegak. Dengan itu pula semua yang Allah seru, semua yang Allah larang akan terlaksana. Semua perintah Allah akan terlaksana. Semua larangan Allah akan ditinggalkan. Dengan satu kepemimpinan yang menjadi barometer dalam kehidupan kaum muslimin.
Masyarul muslimin, jamaah sidang sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Hendaknya kaum muslimin bisa sadar bahwa perpecahan kaum muslimin akan berakhir dengan bersatunya umat Islam dalam satu bingkai kepemimpinan yang satu. Sehingga dengan itu pula hukum-hukum Allah akan ditegakkan oleh seorang yang menjadi pemimpin di antara kaum muslimin, yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, yang dia mau menerapkan Islam dalam kehidupan. Mudah-mudahan semua apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW akan segera kembali. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kemuliaan Islam dan bahkan kemuliaan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia akan kembali. Mudah-mudahan dengan itu Islam akan mulia, Islam akan kembali dengan kejayaan yang seperti pernah dirasakan oleh kaum muslimin selama kurang lebih 1300 tahun lamanya kaum muslimin memimpin dunia. Bahkan orang-orang kafir yang hari ini menindas kaum muslimin bisa enggan untuk menindas kaum muslimin, enggan untuk menjajah negeri-negeri Islam yang ada di seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan hari ini akan segera selesai. Apa yang kita rasakan hari ini, sebagaimana kepemimpinan yang hari ini kita rasakan, tidak seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak seperti apa yang diinginkan Allah dalam Al-Quranul Karim, bisa dihentikan dengan tegaknya hukum Allah, dengan tegaknya daulah al-khilafah Rasyidah ala minhajul nubuwwah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa jid wa